Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kembali lagi di kelas strategi pembelajaran SDMI. Hari ini merupakan pertemuan yang kedua atau minggu yang kedua. Jika minggu lalu kita sudah menyelesaikan kontrak belajar kita sesuai dengan kontrak belajar yang telah kita sepakati, maka untuk pertemuan kedua masih saya menyampaikan materi dengan tema konsep dasar strategi pembelajaran di SDMI. Jadi pada hari ini nanti kita akan pelajari sebenarnya konsepnya strategi pembelajaran itu seperti apa dan fokuskan ke arah SDMI jenjangnya ya, sesuai dengan prodi kalian PGMI. Yang pertama tentang pengertian dan hakikat strategi pembelajaran. Kiranya dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata strategi pembelajaran. Karena pada hakikatnya setiap guru itu pasti menentukan sebuah strategi ketika dia akan melakukan sebuah pembelajaran di kelas, entah strategi terencana maupun tidak terencana. Oke, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan dalam pembelajaran atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode, pemilihan media, dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi segenap upaya-upaya dilakukan oleh seorang guru ketika mengajar itu termasuk dalam strategi pembelajaran, entah itu strategi yang terencana maupun yang tidak terencana. Mengapa demikian? Nah, strategi yang terencana itu sudah tertuang dalam bentuk, mungkin sudah tertuang di RPP gurunya. Sudah terfikirkan oleh gurunya bahwa nanti ketika masuk di kelas saya akan melakukan ini. Nah, namun ada kalanya strategi itu tidak terencana. Misalkan nih, ketika kalian magang, nah masuk di kelas guru lain yang sebelumnya kalian tidak pernah ada rencana untuk masuk ke kelas itu. Karena kalian guru piket atau guru magang, maka untuk menggantikan sementara. Ketika kalian menggantikan sementara, tentu pasti dari kalian masuk di kelas dengan blank seperti itu. Namun ketika melihat siswa-siswa kalian dan kalian harus mengajar pada waktu itu di kelas itu, pasti akan muncul strategi dadakan. Nah, itu namanya strategi yang tidak terencana. Tapi apapun itu, hakikatnya strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik atau guru di sini agar peserta didiknya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi apapun itu yang kalian lakukan, entah kalian nanti menggunakan beberapa metode-metode, memanfaatkan sebuah media pembelajaran, sarana-prasarana, apapun itu, asalkan itu tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, itu kan sudah memiliki strategi, gitu ya. Oke, untuk konsep dasar dari strategi pembelajaran, ini konsep dasar strategi belajar mengajar yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Masih ingat tentang teori behavioristik, yang mana yang dikatakan belajar itu jika sudah ada perubahan tingkah laku atau perilaku. Maka di sini strategi belajar mengajar mengupayakan adanya perubahan tingkah laku atau perilaku dari pembelajar atau siswa ketika dia mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pemilihan pendekatan, memilih prosedur, metode, teknik, dan taktik belajar mengajar. Jadi konsepnya ketika seseorang menentukan sebuah strategi, pasti akan memilih pendekatannya menggunakan apa, prosedurnya bagaimana, metode yang tepat itu apa, teknik, taktik mengajarnya. Nah, sekali lagi ini semua dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan norma dan kriteria atau indikator keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jadi, ketika guru mengajar, pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu salah satunya ada indikator dari keberhasilan kita kegiatan belajar mengajar.
Siswa hari ini dikatakan berhasil dalam belajarnya jika, itulah kenapa guru juga menentukan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan dari strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi beberapa indikator pencapaian hasil belajar. Seperti yang sama di awal tadi yaitu. Selanjutnya, tujuan inovasi strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan guru juga memudahkan siswa dalam menimba ilmu. Jadi, strategi pembelajaran itu akan selalu mengalami inovasi dan guru pun juga harus melakukan inovasi tersebut. Kenapa? Karena strategi yang sama itu belum tentu akan berhasil pada konteks yang berbeda atau waktu yang berbeda. Itulah kenapa harus ada inovasi dari strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar. Contohnya begini, dulu strategi ceramah atau metode ceramah itu sudah tepat, sudah baik pada orang-orang zaman dahulu. Namun perhatikan untuk masa sekarang, strategi ceramah itu sudah pas belum untuk digunakan pada masa sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi yang sudah canggih pada saat ini. Tentunya akan merasa ketinggalan dengan strategi tersebut. Makanya guru harus melakukan inovasi agar ceramah itu bisa lebih baik lagi dipadukan dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya, keberhasilan dalam proses belajar atau keberhasilan dalam proses pembelajaran bisa dilihat dari hasil belajar, yaitu tercapainya indikator yang telah ditentukan. Jadi, dikatakan berhasil kegiatan belajar mengajar itu jika tercapai tujuannya, yang mana tujuan itu memiliki indikator-indikator untuk mengatakan bahwa tujuan itu telah tercapai atau belum. Lalu bagaimana menentukan indikatornya? Nanti bisa dilihat dari turunan KI, KD. Nanti ada indikatornya. Tujuannya tercapai belum? Di situ ya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Jadi ketika kalian memilih sebuah strategi pembelajaran, tidak asal-asalan atau saya pengen strategi ini, saya pengen coba ini bagaimana ya strateginya? Coba diimplementasikan. Boleh sih coba-coba, namun kalian harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus melihat tujuan dari pembelajarannya. Kenapa demikian? Karena strategi tadi memang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dilihat dulu tujuannya apa. Strategi ini tetap tepat nggak dengan tujuan yang ada tadi, begitu. Misalkan tujuan pembelajarannya siswa dapat melaksanakan sholat dengan baik, maka strategi yang tepat apa yang digunakan? Apakah dengan ceramah siswa bisa sholat dengan baik? Maka bisa menggunakan strategi yang lain. Contohnya demonstrasi, jadi praktek dalam kegiatan sholat, begitu. Jadi dilihat dulu tujuan belajarnya untuk apa, siswanya untuk bisa apa, gitu ya. Ketika kalian nanti menentukan sebuah strategi pembelajaran. Yang kedua, karakteristik dan jumlah siswa. Ini juga menentukan pertimbangan ketika kita menentukan sebuah strategi pembelajaran. Karakteristik siswa, ini di mana tempatnya? Di pedalaman kah? Di daerah kah? Atau mungkin di kota dan sebagainya. Kemudian jumlah siswanya, ada berapa siswa dalam kelas itu? Misalkan kelasnya terdiri dari 3 siswa atau 5 siswa. Tidak mungkin karena akan menggunakan strategi kooperatif atau berkelompok. Kalau 5 siswa berarti bagi 2, 2,5 ya. Mungkin ya. Jadi lihat dulu jumlah siswanya ketika kalian menentukan sebuah strategi pembelajaran. Yang ketiga adalah materi atau pokok bahasan. Jadi karakteristik dari materi itu juga menentukan kita memilih strategi pembelajaran. Materi tentang apa? Hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan menggunakan strategi apa yang tepat? Misalkan tanya jawab, demonstrasi, praktek dan sebagainya. Jadi dilihat dari materinya. Yang keempat, alokasi waktu atau durasinya berapa ketika kalian mengajar untuk 1 kali pertemuan. Pada umumnya di jenjang SDMI
Untuk satu kali pertemuan itu 2 kali 35 menit atau 70 menit untuk satu kali pertemuan. Dengan alokasi waktu yang sekian, kiranya strategi itu tepat tidak? Karena untuk strategi pembelajaran yang inovatif, yang terbaru-baru, yang bagus, itu biasanya menggunakan waktu yang lama karena masih ada kerja kelompok, ada semacam komunikasi, kemudian pemaparan hasil diskusi dan sebagainya. Nah, itu menggunakan waktu yang agak lama. Karenanya perlu diperhatikan alokasi waktu ketika memilih sebuah strategi pembelajaran. Jangan sampai waktunya habis ternyata masih bersambung, harus disambung dengan minggu berikutnya. Nah, itu akan mengganggu kalian dalam hal perencanaan nanti. Terakhir adalah pengalaman dan kewibawaan pengajar atau kemahiran pengajar. Jadi jika kalian nanti kiranya menggunakan strategi itu masih belum yakin karena masih bingung alurnya, kemudian masih kurang menguasainya, boleh sih mencoba-coba, tapi paling tidak harus ada pengetahuan lebih tentang strategi yang akan dipilih. Jadi jangan sampai di tengah-tengah seperti strategi ini tidak tepat, kita ganti aja cah. Nah, bagi kelas menjadi 3 kelompok. Saya bagi 3 kelompok, jadi setelah ini apa Pak? Apa Bu? Apa yang setelah ini saya kok lupa ya? Nggak jadi cah, wes nggak usah kelompokan. Nah, misalkan seperti itu. Itu namanya kalian masih belum ada pengalaman tentang strategi yang akan dipilih tadi, atau tidak ada pengetahuan tentangnya. Nah, akhirnya siswanya jadi korbannya, nggak jadi, cancel ganti yang lain dan sebagainya. Ceramah aja yang enak, nah, kembali lagi semua bisa kalau begitu, gitu ya. Oke, ini beberapa istilah yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, karena ketika sama nanti membaca skripsi, tesis, nah karya-karya ilmiah yang lain terkait dengan strategi pembelajaran, terkadang itu ada istilah-istilah lain yang seolah itu mirip dengan strategi pembelajaran. Apa itu? Diperhatikan ya. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan itu sudut pandang pembelajaran. Jadi sudut pandangnya itu ada student center atau teacher center. Kalau student center itu terfokus pada siswanya. Kalau teacher center itu fokusnya pada gurunya. Jadi untuk strategi yang inovatif itu mayoritas adalah student center yang terpusat pada siswa. Nah, kalau teacher center itu seperti strategi ceramah, metode ceramah seperti itu. Jadi kalau gurunya diam, ya udah selesai pembelajaran, tidak ada yang ngomong lagi, nah gitu. Yang kedua, metode. Metode itu beberapa cara untuk mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran. Jadi ketika kalian memilih satu buah strategi, pasti ada metode-metode untuk mengimplementasikan strategi yang kalian pilih tadi. Yaitu namanya metode. Nah, nanti turunnya lagi ada teknik. Jika tadi metode adalah cara untuk mengimplementasikan strategi, kalau teknik itu adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan metode tadi. Nah, yang keempat adalah taktik. Taktik itu adalah ciri khas dari masing-masing pendidik dalam mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran. Gitu ya. Jadi taktik. Terkadang kita menggunakan strategi yang sama namun hasilnya berbeda, kesannya berbeda. Nah, apa yang membuat beda itu? Yang membuat beda itu adalah taktik kita dalam mengimplementasikannya. Saya mempunyai cara yang berbeda untuk mengimplementasikan strategi yang saya pilih. Kalian juga mempunyai taktik yang berbeda. Nah, itulah perbedaan taktik inilah yang akan menjadikan strategi yang kita pilih terkesan berbeda. Nah, yang terakhir adalah model. Model itu rangkaian pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik yang terangkai secara utuh. Jadi rangkaian dari mulai pendekatan sampai pada taktik itu namanya model. Jika dikaitkan hubungannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di awal tadi adalah pendekatan pembelajaran atau sudut pandang kita terhadap sebuah pembelajaran. Ada student center atau teacher center tadi ya.
Nah, kemudian turunannya dari pendekatan itu kita ke strategi. Kita ambil contoh ya, misalkan menggunakan pendekatan student center. Atau student centernya apa? Misalkan nih kita mengambil student center yang mana itu terfokus pada siswa. Maka strategi pembelajarannya apa yang kita pilih? Misalkan ketika kita memilih student center yang terfokus pada siswa, strategi apa yang akan kita pilih? Strategi yang terfokus pada siswa, misalkan cooperative learning, atau pembelajaran kooperatif, pembelajaran berkelompok. Ketika kita memilih strategi pembelajaran kooperatif, diturunkan lagi metodenya apa, caranya bagaimana untuk mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran kooperatif itu. Bisa ada ceramahnya, mungkin ada diskusinya, mungkin kelompok, itu adalah metode. Metodenya apa? Diskusi misalkan tadi. Nah, diskusi itu caranya bagaimana? Itu namanya teknik dalam diskusi. Teknik dalam tanya jawab. Teknik dalam simulasi. Teknik dalam berceramah. Nah, itu namanya teknik. Terakhir nanti ada bawahnya teknik, ada taktik. Besok kalau saya berceramah saya bawa boneka. Besok kalau berdiskusi bagian kelompok saya bagi heterogen, saya bagi homogen aja, perempuan-perempuan, laki-laki. Nah, itu adalah taktik dalam pembelajaran. Jadi lebih sifatnya spesifik, individual dan unik. Nah, rangkaian semua yang tadi ini namanya sebuah model, satu buah model pembelajaran. Mungkin dari sini bisa dipahami ya. Oke, untuk pertemuan ini saya rasa masih ini saja konsep dasar dari strategi pembelajaran. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang konsep-konsep yang lain terkait dengan metodenya, tekniknya seperti apa, atau lebih lanjut tentang strategi pembelajaran yang inovatif atau yang aktif, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini yang telah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa dari kalian tetap jaga kesehatan sehingga minggu depan semoga kita tetap bisa bertatap muka lewat media online, lewat suara saja Bu. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Untuk hari ini ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.